Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita kembali di majelis ini, yang mana ini sebuah nikmat yang sangat besar, yang mana nikmat ini tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Bisa bermajelis di sini itu sewaktu kenikmatan, yaitu kita telah memanfaatkan waktu dan umur yang ada. Kita lihat orang-orang yang di luar sana, tidak semuanya mereka bisa mendapatkan kenikmatan bermajelis seperti kita saat ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga sampai zaman yang penuh dengan ilmu ini. Sab'atun yazihumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan daripada Allah. Yauma zillah ila zillah, di hari di mana tidak ada golongan kecuali di hari tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah. Salah satunya rajulan yatahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, itajma'u alaihi, berkumpul karena Allah, wa tafarraqu alaihi, dan berpisah karena Allah. Sesungguhnya kita di sini berkumpul karena Allah, apa karena kita ini hanya teman biasa? Karena Allah. Kalau kita berkumpul hanya karena teman biasa, maka perkumpulan ini akan sia-sia, tidak bermakna dan tidak akan membawa kita menuju jannah Allah. Semoga perkumpulan kita ini, pertemuan kita ini, majelis kita ini bisa menghantarkan kita untuk bisa berkumpul kembali di jannahnya Allah. Allahumma amin. Pada sore hari ini Ana akan membahas sedikit mengenai ilmu fiqh, dan kita juga merojaah bareng-bareng dari bab pertama, yaitu kitab Thaharah. Dan kalau ada salah Ustadz, mohon diislah. Al-awal, pertama, apa itu Thaharah? Bersuci, apa itu bersuci? Bersuci itu dari 2, bersuci dari hadis dan bersuci dari hadas, dan bersuci dari najis. Hadas dan najis itu apa? Hadas itu perbuatannya, dan najis itu adalah bendanya. Seperti kita sedang buang air kecil, kita kencing, itu perbuatannya atau bendanya? Perbuatannya, bendanya air seninya. Kalau kita kentut itu perbuatan atau bendanya? Perbuatannya. Bendanya apa? Iya. Dan bersuci itu bisa dengan 2 hal. Bisa dengan 1 dengan air, kedua dengan tayamum, dengan debu. Dan saat ini kita akan membahas mengenai air. Al-miyahu allati yajuzu biha tatahhiru sab'amiyah. Tathiru sab'amiyah. Ada 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci, yang sah digunakan untuk bersuci. 1 yaitu ma'us sama, air hujan. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzalu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan kepada kalian air dari langit untuk kalian bersuci dengannya. Jadi, air yang turun dari langit itu air yang suci. Walaupun mungkin bentuknya kadang bangu, apa itu bahasa apanya, bahasa Indonesianya? Bangu apa ya? Itu bahasa Melayu, bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin sejenisnya. Kalau sejenis burung, tapi baunya itu agak beda. Kadang kan air hujan itu baunya nggak sama. Kadang ada baunya itu bagus, enak, kadang ada baunya agak sedikit asam atau amis gitu. Tapi itu tetap suci karena dia ma'us sama, air yang turun dari langit. Itu. Kedua yaitu ma'ul bahar, air laut.
Air laut ini walaupun dia asin, rasanya nggak tawar, tetapi dia tetap suci digunakan, tetap sah digunakan untuk bersuci. Dalilnya ialah ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Inna narkabu bahar." Kami sedang melakukan pelayaran di tengah-tengah laut ya Rasulullah. Wa nahmalu ma'ana qalila minal ma'i. Dan kami hanya membawa sedikit air. Fa inna tawaddu'na, dan jika kami berwudu dengan itu, bihi atishna, maka kami akan kehausan. Afa nat wadu' bima'il bahar, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatahu. Sesungguhnya air laut itu suci dan mensucikan, maka boleh digunakan dengannya itu untuk bersuci. Dan suci juga apa-apa yang di dalamnya dan mait-mait di dalamnya. Maksud dari mait-mait di dalam air laut itu ialah ayakulu ma mata fihim, apa-apa yang mati di dalamnya. Maksudnya itu ialah seperti ikan. Jadi kalau ada ikan yang mati di dalam laut, di dalam air, walaupun dia itu bangkai, tetapi dia tetap suci. Karena sabda dari Rasulullah tadi, al-hilu maitatahu, dan apa-apa yang mait di dalamnya, yaitu ikan. Mait ikan ini tidak perlu disembelih. Kenapa tidak perlu disembelih? Karena ini juga rahmat dari Allah. Soalnya kalau ikan itu disembelih maka akan kerepotan. Ya kalau ikan patin, ikan nila, kalau ikan teri gimana? Baru dipegang aja kepalanya udah copot. Berikutnya yaitu ma'un nahar, air sungai. Air sungai ini sudah jelas memang air yang asal penciptaannya dari mata air yang air mutlak. Emang air sungai ini emang sah digunakan untuk bersuci. Tidak. Wal ma'u bi'ir, air sumur, wa ma'ul aini, air dari mata air, wa ma'us salji, air salju, wa ma'ul bar, dan air embun. Ma'ul barot bukan air embun. Air apa? Air es. Air es yang cair. Ya. Beda tak ya? Beda. Nah. Ma'us salji, air salju itu kan dia air yang ini sebenarnya ma'us salji dan ma'ul barot itu mirip. Tapi bedanya kalau ma'us salji itu dia bekunya di bawah. Di atas air turun terus kena dingin, beku sampai bawah dalam kondisi salju. Tapi kalau ma'ul barot itu dari atas udah beku, turun justru mencair, jadi air dingin. Jadi air hujan juga berarti. Ya masih air hujan tapi dingin. Dingin ya. Nah. Oke, istamir. Sumal miyahu ala arba'ati. Ana apa ini anak potong ya. Kita potong dulu aja sampai berapa. Udah. Karena itu udah cukup lama dan juga udah cukup. Jadi lanjut lain waktu. Mungkin hanya ini karena waktunya tidak memadai untuk kita bisa berlama-lama dalam pembicaraan pembahasan ini, karena akan ada yang lain untuk melakukan penyampaian. Saya akhiri, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.